Oke. Nah ini menarik juga nih Pak, ketika saya nih sempat lihat-lihat juga di Instagram Baginda gitu kan ya. Baginda ini punya segmen Aku Wakilmu. Betul. Apa Pak itu segmen Aku Wakilmu tuh gimana Pak? Itu ada yang ngasih tahu. Jadi Ya, ini sekarang udah podcast Pak, udah ya, bikin ya, podcast. ya. Terus kita mikir bikin podcastnya bagaimana, terus kita simpulkan nama podcastnya Aku Wakilmu, dan di situ tamu-tamu yang akan datang harapannya adalah mereka yang bertanya kepada saya sebagai wakilmu, Oh oke. Oh berarti malah sebenarnya tamu ini hostnya. hostnya. Pak Ginda yang ditanyain. Iya, mau tanya apa aja. Oh gitu. Iya. Oke, unik loh, Pak. Iya. Kenapa? Maksudnya gini. Oh, berarti itu adalah merupakan salah satu terobosan dari Baginda supaya orang-orang ini bisa nanya sepuasnya ke Baginda Iya, gitu betul. ya. Oh. Jadi kemarin ada yang tanya, yang podcast terakhir saya adalah tanya tentang hari jadi kota Solo. Gitu. Ya, Terus, ya. ya, Ya sama Panka ya? Ya. Oh, iya. Terus aku bilang, oke ya, kita bikin Iya, ya. iya. Terus kamu tanya deh tentang kota Solo Ya. di podcast saja. Karena ternyata gak ada yang tahu. Bukan gak ada yang tahu ya. Banyak yang nggak tahu tentang ada apa di hari jadi kota Solo itu. Oh, oke. Nah, kita coba ngomong lah, hari jadi kota Solo adalah bla bla bla. Dan Iya. jangan-jangan nggak tahu juga nih. Apa? Hari jadi Kota Solo? Nah, Apa Pak emang? makanya, nah ya kan? Diedit bisa gak sih? Gak apa-apa. Emang gimana Pak? Lu kasih tau dong, biar Brak juga tahu nih. Enggak, aku selalu bilang Iya, ya, iya. hari jadi kota Solo itu 17 Februari, dan saya selalu bilang, Iya. 17 Agustus kita peringati hari jadi kemerdekaan kita, Indonesia. karena tanggal itu Bung Karno membacakan proklamasi. Benar. 21 April kita peringati Hari Kartini, karena Ibu Kartini lahir tanggal 21 April. Tapi 17 Februari ada apa? 276 tahun yang lalu ada apa? Nah, loh. Nah, nggak ada Kota yang tahu. Solo, men. Kota Solo nggak ada tahu. Tempat kita kenangin. tinggal. Itu adalah pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta. Tahu nggak lu, weh? Di mana ada sebuah desa yang namanya Desa Solo. Dibeli loh ya, bukan dirampas, Iya. bukan dijajah, tapi dibeli oleh Raja Pakubono II waktu itu. Dan pada tanggal itu 17 Februari itu dia menyatakan mulai hari ini Desa Solo berubah menjadi Nagari Keraton Surakarta. Oh, itu Jadi- 17 Februari, Pak. 17 Februari 1745. Oke. Jadi- Camkan. Ya penting, nggak penting-penting amat mungkin. Iya. Tapi paling nggak ya kalau Tapi kebangetan Pak kalau nggak tahu, Pak. nah, Kayak saya tadi. harapannya kan semua bisa tahu nanti. Atau Iya, besok bener, ini bener. topik yang mau kita ambil adalah tentang taman skateboard. Oke. Oke ya, nanti kita cari anak-anak skateboard atau anak-anak BMX, silakanlah tanya dulu. Apa sih maksud tujuannya dibangun taman ini, bla bla bla, atau ada taman yang lebih penting. Iya, apalah, iya. kita kasih masukan lah. Oh. Nah, kita mencoba menjawab sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan dengan cara kekinian aja sih. Makanya Harapannya. namanya Aku Wakilmu. Aku Wakilmu. Oh, oke. Keren loh. Aku tadi udah ada berapa episode, Pak? 9. 9. Episode pertama siapa, Pak? Ingat nggak, Pak? Episode pertama Mbak Dia. Oh, Pak Dia. Iya, Oke. itu paling heboh. Karena topiknya waktu itu kita bahas kawasan tanpa rokok. Oh gitu. Kayak gitu topiknya siapa yang nentuin sih, Pak? Bebas apa kayak Kalau misal yang awal-awal Ah. aku yang nentuin. Oh, Jadi, gitu, oke. bukan aku yang nentuin ya, aku nanya terus ini menarik nggak ya? Iya, Jadi, iya. Ya itu tadi, politik itu kan nggak selalu menarik. Iya. Terpaksa harus cari topik-topik yang Menarik orang untuk menarik nonton iya. nih Jadi, gitu. kenapa waktu itu menarik? Karena kalau aturan ini diterapkan, maka siapapun yang merokok di tempat yang tidak seharusnya Mhm. bisa kena sanksi penjara 1 bulan. Oke, itu yang dibahas tuh. Iya. Jadi merokok di sembarang tempat bisa kena sanksi 1 bulan di penjara. Wih, Iya, semua iya. kaget dong. Iya, benar. Serius ya tuh. Eh. Ya kalau nggak setuju, ya ayo kita betulin. Tapi untuk saat ini kita sepakat dengan wali kota, semua anggota dewan, siapapun yang merokok di sembarang tempat maka bisa di penjara 1 bulan atau didenda 1 juta.
Wow. Baiknya dilakukan apa enggak ya? Kalau aku sih nggak berharap. Iya. Masa kita mau menjarain orang yang Iya hanya dong. salah merokok, ya kita berharap semua yang merokok pada tempat yang lebih tepat. Benar. Ya menghormati orang-orang yang nggak merokok ya Pak ya. Nah. Sesimpel itu sih. Misal kita semeja nih sama orang yang ngerokok, minggir dulu lah. Nah. Kan gitu. Semangatnya sebenarnya asapmu bukan untuk wajahku. Asik. Semangatnya Asam. itu. Iya benar. Oh itu yang dibahas di episode Iya. pertama. Oh. Jangan tanya episode yang lain ya. Itu yang ngedas aja sih. Apakah ingat sama konten sendiri? Oke. Nah nanti berdasarkan apa nih Pak menentukan siapa narasumbernya nih Pak? Siapa selama aja sih? ini? Sudah banyak kok yang DM juga ya tadi loh. Iya. Pak Saya Gida, pengen Pak gitu. Ayo dong kita collab dong kita ngomong. Ya ayo, cuma kan satu ya keterbatasan waktu saya, mungkin Benar. kedua ya ayo kita cari topik yang simple kan. Yang kedua, yang ketiga podcast saya rata-rata cuma 20 menit. Ya itu efektif sih Pak untuk Iya. podcast. Karena orang-orang cenderung nggak mau dengerin lebih lama lagi. Kadang-kadang gitu kalau nggak menarik. Apalagi kalau bicara politik ya. Benar. Wes Pak bapak-bapak ya tono loh bicara politik suwi ya tono loh wes. Nah. Enggak kok. Nonton sampai terakhir Pak saya Pak. Karena mau ngobrol sama Pak Ginda. Enggak. Oh gitu. Berarti siapapun bisa ya ngobrol sama Bisa. Pak Ginda ya. Oh oke. Yang edit siapa Pak biasanya Pak? Kalau nggak anak saya minta tolong karyawan kantor. Ternyata. Oh gitu. Pantas editingnya juga lumayan loh. Ini kayaknya nggak Pak Ginda. Oh ya enggak, kalau ngedit saya udah angkat tangan. Oh iya. Lebih mudah lagi lah ya. Lebih mudah aja. Oke. Luar biasa. Jadi ini adalah merupakan terobosan sih menurut aku Pak. Ini kayak unik aja gitu. Seorang wakil rakyat punya segmen aku wakilmu gitu kan, di mana kita bisa ngobrol langsung. Dan beliau sebagai narasumbernya bukan hostnya. Iya, Yang jawab doang nih. jawab aja. Gokil. Ya kita meluruskan lah. Jadi saya selalu bilang ya, sekarang udah nggak zamannya jadi politikus atau jadi anggota dewan, kita selalu mengkritisi. Tapi Ya. ada saatnya sekarang anggota dewan itu harus bisa menjelaskan kenapa kebijakan publik seperti ini. Oke. Atau misalnya ya ini sekarang ini masa-masa pandemi, kenapa sih toko malam malah tutup, kalau siang malah nggak apa-apa rumah makan misalnya Iya, ya tuh. iya. Oh, corona keluarnya malam ya Pak Gida ya? Ya nggak gitu juga, ya tahu loh. Iya benar. Ya, terus kita harus menjelaskan atau kenapa saya belum divaksin, sana kok sudah, ya kita jelaskan lagi. Iya. Saya selalu sampaikan kalau memang salah pasti akan kita kritisi kok. Jadi kemarin saya juga berapa kali mengkritisi Satpol PP misalnya. Oke. Kenapa sih Satpol ada kesan pilih kasih dalam menegakkan peraturan ya toh? Iya. Dan rencananya minggu depan akan kita panggil. Ya toh, kita akan panggil Satpol, kita akan ngasih data. Kenapa sih Satpol kalian kalau mau menegakkan ya jangan kasih lihat pilih kasih. Oke. Kalau memang ada salahnya apa sampaikan. Kalau memang nggak salah sampaikan. Ya, Hmm. biar enak aja. Nah, Benar. Semoga lancar ya Pak ya. Lancar. Konten-kontennya ini bermanfaat juga untuk masyarakat Solo ya kan. Jadi luar biasa nih terobosannya, luar biasa. yang penting nggak biasa di luar. Ginda. Ya. Biasa di luar. Lo kan anak nongkrong Pak, Oh, iya, biasa di deh. luar. Oke, nah ini kan Pak Ginda ini adalah, ini kan kita baru pertama ketemu ya Pak ya, Betul. ngobrol-ngobrol dan langsung bener-bener klop. Apakah di rumah Pak Ginda ini sosok yang seperti itu juga Pak? Sama keluarga? Seperti itu Pak? Sama anak gitu? Iyalah sama lah. Sama Pak? Nah itu anak saya itu udah semester 6 kalau nggak salah ya. Iya, 6 iya. apa 7 gitu. Hmm. Nah itu sering pada nongkrong di tempat saya, terus misalnya ada pendapat yang itu dadaan diminta Iya, tolong. iya. Pak, anu ya jadi narasumber juga ya anu loh. Pastilah, itu pasti. Iya. Tapi ya yang mau kita sampaikan ya itulah ya kita harus menyesuaikan. Saya selalu bilang kalau dulu ya mungkin orang tua itu adalah contoh yang paling tepat memberi pendidikan ya. Benar. Memberi ilmu, memberi pengetahuan, tapi sekarang zaman udah mulai berubah ya. Anak-anak muda jauh lebih pintar, jauh lebih menguasai atau nggak usah jauh-jauh lah ya, transfer online, beli makanan online, belum tentu semua orang tua bisa. Yang Benar. bisa malah anak-anak muda. Terus Benar. siapa yang mau dijadikan acuan sekarang? Iya, gitu. iya, Makanya iya. kan ya komunikasi harus lebih mudah. Penting banget ya Pak ya. Walaupun aku ya deg-degan. Wah. Anak saya kadang-kadang malam belum pulang yuk, neng gitu. Berarti yang protektif enggak Pak?
tipikal orang tua yang wah harus telepon nih. Ya saya tetap protektif. Oh, oke. Cuman mengingat saya cukup sering bermain kemana-mana, ya anak saya juga mau main kemana-mana ketahuan juga. Iya benar. Jadi udah tahu duluan, anaknya Pak Ginda ya, gitu loh. Jadi udah, aduh, dia nggak bisa ngerokok ini. Iya. Bakal ketahuan ini kalau merokok mungkin itu. Ya, terpaksa kalau dia mau merokok harus cari tempat yang nggak ketahuan mungkin. Iya, yang orang-orang nggak tahu. Iya. Ada untungnya ya Pak ya. Ada Jadi untungnya. lebih gampang memonitor. Iya. Iya. Jadi udah, Pak Ginda tadi anaknya main kesini loh. Iya, Nah, tinggal laporan. tanya, kamu tadi sama siapa ya? Oh gitu, oke. Tapi tetap berkomunikasi dengan anak itu penting banget. Iya. Iya, ngobrol. Ngobrol itu penting, komunikasi itu penting lah. Iya, benar. Toh, jadi kalau misalnya ada sesuatu ini komunikasikan, ya kan? Mengganjal apa langsung ke Pak Ginda. Iya, dicoba dulu lah. Dicoba dulu. Komunikasi Bener. dulu lah. Bener. Nah ini mungkin juga mendekati terakhir nih ya Pak ya. Pengen banget nanya, sebenarnya Pak, susahnya jadi wakil rakyat itu apa sih Pak? Menurut Pak Ginda nih? Susahnya itu sebenarnya gini ya, memahami apa yang diinginkan. Ya, jadi untuk saat ini banyak persoalan yang datang ke kita itu lebih bersifat fisik ya, misalnya pendidikan, kesehatan, jalan rusak, banjir, gitu. Ya sepakat ini harus jadi skala prioritas. Tapi Solo sebagai kota pariwisata, terus kemudian anak-anak bisa berperan sebagai apa untuk kemajuan kotanya, ini yang belum kita lihat. Padahal di masa ini informasi, teknologi, komunikasi adalah salah satu modal utama untuk membangun kota. Dan itu yang dikuasai anak-anak muda. Jadi sekarang saya hanya berharap bagaimana bisa melibatkan anak-anak muda ini semaksimal mungkin. Ya mudah-mudahan lah dengan wali kota Solo yang jauh lebih mudah dari saya bisa berharap anak-anak itu mau. Kalau memang harus kita puji wali kotanya, kita puji. Kalau memang harus kita kritisi, kenapa tidak? Dan saat ini saya berharap semua platform media sosial akan kita gunakan semaksimal mungkin, dimanfaatkan untuk memudahkan, untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada. Luar biasa. Enaknya Pak jadi wakil rakyat? Enaknya jadi wali itu nggak enak sebenarnya. Oh gitu, banyak tanggung jawab ya Pak ya? Enak banget. Nggak enak tapi enak banget. Sebenarnya kita nggak ada absen. Ya. Mau masuk kayak nggak masuk kayak nggak ada masalah. Ya, oh gitu Pak? Iya. Oh, baru kita tahu wakil nih. rakyat loh. Jadi apapun yang kita lakukan, logikanya kita menjadi bagian dari wakil rakyat. Jadi kita nggak dinilai kinerjanya dari absen. Ya, jadi kita jalan-jalan saja. Langsung ke lapangan ya nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Yang penting kita kan enak banget kan? Iya. Saya nggak masuk seminggu pun nggak ada masalah, tetap aja digaji. Iya sih. Tapi ya jangan seperti itu. Oke, sekarang mungkin udah terakhir banget nih Pak, ya kan? Kita udah ngobrol banyak banget tentang Solo, tentang sepak bola juga, tentang kaum millennials. Ngomongin kaum millennials Pak, ada nggak pesan-pesan dari Pak Ginda tentang ya ini untuk kaum millennials untuk kedepannya supaya lebih baik mungkin dalam bersosial media atau juga tentang pandangan tentang politik nih dari Pak Ginda deh? Kalau dari saya sih sebenarnya gini ya, jadi sekarang zaman sudah berubah, masyarakat sangat-sangat bisa mengkritisi, ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi silakanlah di challenge lah itu anggota dewan, wali kota, ya atau siapapun lah, anak muda silakan kritisi, challenge, kasih masukan, kasih saran, ya toh. Nek bagus ya kita puji, kalau elek ya jadi pilih sombet, ya toh loh. Bener. Simpel aja, ya toh loh. Challenge lah, ya toh. Saya termasuk orang yang sangat-sangat terbuka. Silakanlah berapa kali saya diundang, hanya via sosmed, via DM, mungkin aja, ya toh. Iya. Saya memberi masukan kepada pemerintah kota hanya dari masukan masyarakat di sosmed, bisa juga loh. Jadi ayolah kita cobalah, silakan. Tetap optimis, ya toh, jangan pesimis.
kritis, peduli, dan sadar politik itu yang penting. Ih, mantep. Pokoknya kalau misal dikontak by DM nggak apa-apa ya? Nggak masalah, aman-aman. Tidak sesusah itu kok ngobrol sama Pak Ginda, ya kan? Beda, Udah ya. beda sekarang. Udah anak muda banget, jadi gampang lah. Tidak ada kata susah gitu kalau misal mau ngobrol sama Pak Ginda. Oke, ini luar biasa banget ngobrolnya ya, Pak Ginda. Terima kasih banyak. Saya pun juga sebagai kaum milenial, saya juga merasa bahwa wah ini banyak insight yang saya dapatkan dari Pak Ginda. Semoga Pak Ginda sehat terus. Semoga bisa tetap memotivasi, menginspirasi anak-anak muda. Amin. Supaya nanti ke depan bisa lebih baik lagi dan juga pandangan terhadap politik tidak negatif, Pak. Betul. Biar positif gitu. Kita harus melek politik gitu. Optimis dan positif. Betul. Wih, mantap. Terima kasih Pak Ginda sekali lagi. Oke, Brak, kalau misalnya kamu pengen ya kita ngobrol sama siapa, silahkan komen aja dan jangan lupa di subscribe, terus juga klik tombol lonceng biar kamu bisa tahu nih notifikasi dari kita setiap kita upload di setiap minggunya. Oke, kita ketemu lagi di Babrak Talks episode selanjutnya. Bye-bye.